Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4 dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oh iya, kalian sudah mandi? Sudah sarapan? Biasakan ya, kita hidup sehat dan bersih. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar materi pembelajaran menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, muatan seni, budaya, dan prakarya. Kompetensi dasar seni, budaya, dan prakarya kali ini adalah 3.1, mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi. Benda 3 dimensi. Perhatikan gambar-gambar berikut. Benda-benda pada gambar merupakan gambar benda 3 dimensi. Nah, apakah yang dimaksud dengan gambar 3 dimensi? Mari kita pelajari. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi, dapat kamu pahami adanya ciri-ciri 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Ketiga, memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang bisa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud sebagai berikut. 1. Benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, kulkas, dan lain-lain. Kedua, benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya seperti botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan guci. 3 adalah benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lain yang tentunya masih banyak lagi. Selanjutnya adalah kita akan menggambar benda 3 dimensi. Langkah-langkah pertama adalah 1. Menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Di sini kita akan contoh menggambar kendi. 2. Membuat sketsa gambar. 3. Memperjelas gambar sketsa. 4. Menyelesaikan gambar. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar antara lain sebagai berikut. Ada 2 media. Yang
kita akan bahas dulu media kering. Media kering, peralatan ini digunakan pada area gambar dengan media warna dalam keadaan kering. Cara penggunaannya adalah dengan menggoreskan langsung pada permukaan area gambar. Adapun peralatan untuk media kering sebagai berikut. 1. Pensil. Pensil merupakan alat tulis yang sangat penting untuk membuat sketsa gambar atau objek. Untuk merancang sebuah gambar bentuk dapat digunakan pensil kertas atau hard, seperti pensil HB. Coretan yang dihasilkan pensil HB tidak terlalu terang, sehingga sangat cocok untuk merancang sketsa awal sebelum tahap penyempurnaan gambar atau finishing. Tahap berikutnya adalah menggunakan pensil lunak seperti pensil 3B, 4B, 5B, dan 6B. Pensil jenis B ini mempunyai sifat yang lunak serta hasilnya lebih pekat, sehingga cocok untuk teknik blok, arsir, atau dusal. Dusal ini adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Kedua, krayon. Krayon memiliki sifat padat dan lunak, sehingga cocok untuk membuat gambar blok dan gradasi, kesan semburan warna. 3. Yaitu spidol. Spidol terdiri atas beragam pilihan warna, sesuai untuk menggambar dengan teknik arsir atau blok. Keempat adalah konte. Konte merupakan sejenis pensil dari bahan lunak berwarna hitam pekat, sering untuk membuat gambar gradasi atau benda-benda bertekstur halus. Yang terakhir, yang kelima, yaitu drawing pen. Drawing pen adalah alat menggambar yang sering digunakan untuk teknik arsir dan blok. Nah, sekarang media yang kedua yaitu media basah. Peralatan ini digunakan pada bidang gambar dengan media warna dalam keadaan basah. Bahan warnanya tersimpan dalam bentuk tube, botol, atau kaleng. Di antara peralatan media basah sebagai berikut. 1. Cat minyak. Cat minyak atau akrilik untuk menggambar dengan menggunakan bidang gambar berupa kain. Yang kedua yaitu ekolin. Ekolin terbuat dari bahan cair dengan bentuk warna. Sangat cocok untuk teknik blok, arsir, atau gradasi warna. Karya 3 dimensi dapat dibuat dari berbagai bahan. Ada yang berbentuk rumah dari bahan kertas, dari plastisin, dan karya 3 dimensi yang terbuat dari kayu. Yang pertama, karya 3 dimensi terbuat dari kertas. Karya 3 dimensi dari kertas dibuat dengan cara menggunting dan menempel. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuatnya yaitu kertas, gunting, dan lem. Contoh karya 3 dimensi dari kertas yaitu bentuk rumah, pohon, dan manusia yang dibuat dari kertas. Kedua, karya 3 dimensi terbuat dari plastisin atau tanah liat. Karya 3 dimensi dari plastisin ini dibuat dengan cara membentuk. Bahan yang digunakan untuk pembuatan karya ini yaitu plastisin atau tanah liat. Plastisin atau tanah liat dibentuk dengan tangan. Contoh karya 3 dimensi dari plastisin atau tanah liat yaitu bentuk berbagai binatang yang dibuat dengan plastisin. Ketiga, karya 3 dimensi terbuat dari kayu. Karya 3 dimensi dari kayu ini dibuat dengan cara digergaji dan disatukan dengan paku. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan karya 3 dimensi ini yaitu kayu, gergaji, paku, dan palu. Contoh karya 3 dimensi terbuat dari kayu yaitu meja, kursi, dan lemari.
Jadi, ada banyak sekali cara membentuk benda menjadi bentuk 3 dimensi. Contoh-contohnya ada seperti di gambar ini. Bisa kalian perhatikan karya-karya yang dibuat dengan bahan-bahan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke anak-anak, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.